Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Mohon maaf, pada saat jadwalnya kemarin saya ada kepentingan yang nggak bisa ditinggal ya. Sehingga untuk pelaksanaan sesi Zoom itu kita laksanakan saat ini ya. Jangan lupa di sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab meskipun keliru, nah itu saya catat ya sebagai poin keaktifan. Nantinya akan direkap di akhir semester, kemudian dikonversi sebagai poin tambahan. Jadi manfaatkanlah sesi Zoom ini untuk mengumpulkan poin. Oke, kita langsung saja ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Ya. Jadi di database, sebuah data hanya boleh disimpan di satu tempat saja. Ya. Tidak boleh menyimpan satu data di beberapa tempat yang berbeda. Ya. Contoh, bagaimana? Misalnya, sebuah data dicatat di satu tabel, tapi tercatat di beberapa baris yang berbeda. Nah, itu nggak boleh. Jadi di satu tabel ya hanya satu baris saja. Nggak boleh muncul berkali-kali, ya. Nah, masalahnya apa sih kalau misalnya kita mencatat data di beberapa baris yang berbeda? Ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan update, maka kita harus melakukan update di beberapa tempat sekaligus, nggak boleh ada yang kelewatan. Ya. Nah, itu akan menjadi masalah kalau misalnya proses perubahan data itu nggak menyeluruh kalau seperti itu. Makanya lebih baik apa kita tulis di ini ya, di satu baris data saja. Ya. Contoh misalnya, bayangkan sebuah DVD, sebuah sistem informasi persewaan buku lah. Ya. Misalnya terjadi peminjaman buku. Nah, setiap kali meminjam kan orang yang pinjam kan harus mencatat nomornya kan, identitasnya, nama, alamat, nomor HP, ya. Nah, kalau ada peminjaman kan harus seperti itu. Nggak mungkin lah orang pinjam buku tapi yang pinjam nggak dicatat, ya. Nah, kalau misalnya orang yang pinjam identitasnya, nama, alamat, nomor HP, itu kita catat di peminjaman, maka akan terjadi pencatatan satu data di banyak tempat. Ya. Misalnya saya minjem 100 kali sudah, selama beberapa tahun sudah melakukan peminjaman 100 kali. Bayangkan kalau di tabel peminjaman, setiap kali minjem nama saya, nomor HP, terus alamat itu dicatat. Artinya nama, nomor HP dicatat itu setiap kali pinjem, nama, nomor HP, terus alamat dicatat, ya harus dicatat 100 kali juga kan. Soalnya kan peminjamnya harus dicatat kan, nggak mungkin peminjam itu nggak dicatat. Ya, nah itu melanggar prinsip ini ya. Jadi sebuah data hanya boleh disimpan di satu tempat saja. Untuk solusinya bagaimana? Ada yang tahu? Kalau kasus seperti tadi? Ada yang bisa bantu nggak? Ya. Mungkin dikasih ID pelanggan, Pak. Coba dijelaskan. Jadi di data pelanggan itu kan entitas pelanggan itu di atributnya ada ID pelanggan, terus juga ada alamat, nomor HP. Nah, itu untuk primary key-nya itu pakai itu, Pak, atribut ID pelanggan. Terus juga bisa foreign key-nya pakai yang nomor HP. Jadi
fungsi dari primary key itu bisa dipakai di tabel entitas yang lain gitu Pak. Jadi tinggal manggil ID pelanggan tersebut. Oke, terima kasih. Tidak perlu menuliskan nomor, alamat, nomor HP berkali-kali gitu Pak. Itu Ya. fungsinya Pak. Ya, terima kasih. Himawan ya, sudah saya catat. Jadi benar ya. Solusinya gimana? Ya dipisah di tabel baru aja untuk member, ya kan? Jadi di tabel baru satu member cukup dituliskan satu kali. Bagaimana kalau ada peminjaman? Ya cukup ditulis ID membernya saja kan cukup. Jadi di peminjaman kedudukannya itu sebagai foreign key ya. Nah itu kan makanya ketika didesain database dulu kan ada panduan. Kalau ada data yang redundan dipisah ke tabel yang baru seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi ingat prinsipnya di database satu data hanya boleh disimpan di satu tempat saja. Ya. Kayak ada peminjaman, nah pelanggannya itu jangan ditulis atau membernya jangan ditulis di peminjaman. Setiap kali ada peminjaman, nama, alamat, terus nomor HP-nya member dicatat yang nanti akan terjadi perulangan ya. Satu member ditulis bolak-balik, nggak boleh. Gimana solusinya? Taruh di tabel member saja. Nah, sehingga satu member ditulis satu kali di sana. Ya. Bagaimana kalau mencatat peminjaman oleh member tertentu? Pakai foreign key. Seperti itu ya. Nah itu prinsipnya ya, yang perlu diingat. Satu data hanya boleh disimpan di satu tempat. Nah, kemudian pada pelajaran-pelajaran sebelumnya atau materi-materi sebelumnya, Anda sudah belajar untuk menghilangkan redundansi ya ketika merancang ERD. Sebenarnya sudah ada di sana. Tetapi di sini kita akan membahas lebih mendalam ya. Jadi untuk menghilangkan redundansi itu ada teorinya sebenarnya. Nah, prosedur untuk menghilangkan data redundan itu namanya normalisasi. Jadi Anda jangan khawatir kalau Anda merancang ERD, waduh kok data saya ada yang redundan ya. Enggak apa-apa, kalau Anda bingung ya biarkan saja. Nah, di tahap normalisasi ini Anda akan membersihkan data-data redundan. Jadi intinya di sini adalah satu data hanya boleh dicatat satu kali saja di database, di satu tempat. Ya. Jadi tujuan dari normalisasi itu merupakan prosedur untuk menghilangkan data redundan. Terus tujuan yang lain, normalisasi itu juga untuk memperbaiki peletakan entity di dalam entity lain. Jadi kadang Anda ketika merancang ERD kadang bingung. Waduh, ini jadi atribut apa jadi entity yang berdiri sendiri ya? Anda kan mungkin pernah mengalami bingung seperti itu ya. Jadi ini ada data ini masuk ke atribut entity lain atau jadi entity sendiri. Nah di sini kita akan mempelajari apakah dia cukup dimasukkan sebagai atribut atau dipecah. Kalau dulu kan panduannya, kalau yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau misalnya Anda bingung, masukkan aja sebagai atribut. Nanti di step normalisasi itu akan dipisah. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi tujuan normalisasi di database, satu data itu tujuannya agar satu data dicatat di satu tempat, itu yang pertama. Nggak boleh satu data dicatat di beberapa tempat sekaligus. Kalau terjadi proses pemutakhiran data update itu akan bingung nanti. Kalau nggak menyeluruh, kalau satu data dicatat di tempat-tempat yang berbeda, kalau nggak menyeluruh, pemutakhirannya ya akan nggak konsisten ya satu data dengan yang lainnya. Kemudian kita juga meletakkan data di tempat yang terbaik. Apakah dia menjadi bagian dari suatu entity atau harus pisah ya menjadi entity yang berbeda. Ya. Nah, tadi normalisasi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan data yang redundan ya. Satu data tapi dicatat di tempat-tempat yang berbeda. Apa masalahnya kalau ada redundansi? Kalau ada redundansi, permasalahannya yaitu yang pertama kalau terjadi update, maka harus mengubah data di beberapa tempat. Itu masalahnya. Ya. Kadang kita lupa
ERD-nya sudah terlalu banyak entitinya, terus Anda ngupdate data di satu tabel saja, ternyata masih ada di tempat yang lain. Nah itu ya yang jadi masalah. Jadi kita harus nyatet satu data di satu tempat saja, itu prinsipnya. Kalau update hanya dilakukan di satu tempat, maka nilainya akan tidak konsisten. Jadi kalau Anda punya data yang redundan di database, kalau ada update, ya di semua tempat data tersebut dicatat itu ya harus diupdate. Kalau misalnya update-nya di satu tempat, maka nggak cocok ya. Di satu database malah nggak akan cocok datanya. Nah itu permasalahannya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Manfaat normalisasi yang pertama mencegah data redundan, kemudian mengurangi space yang dibutuhkan untuk penyimpanan data ya. Jadi kalau data yang redundan itu hanya dicatat di satu tempat, maka tentu memorinya atau penyimpanan di hard disk-nya akan lebih hemat. Terus memperbaiki struktur ERD sehingga lebih mudah untuk menggali informasi dari database ya. Normalisasi itu terdiri atas beberapa level ya. Ada 1 NF, ada 2 NF, ada 3 NF, ada BCNF, sampai 6 NF ya. Sebenarnya ada lagi, ada domain key normal form. Ya. Nah, tetapi untuk standar industri itu sampai 3 NF itu sudah cukup. Ya. Jadi kalau Anda bikin sistem informasi suatu saat mungkin mengerjakan suatu proyek gitu. Nah, yang wajib itu sampai normalisasi 3 NF ya. Dan yang diajarkan ya sampai itu aja. Kalau Anda mau belajar sendiri, silakan membaca di sumber-sumber yang lain ya. Kita di sini hanya mengajarkan sampai 3 NF ya. Kalau Anda sudah melakukan normalisasi sampai 3 NF, maka database tersebut itu sudah mencukupi ya untuk kebutuhan industri. Anda bikin database-nya bank, sekolah, perusahaan besar, cukup 3 NF. Ya. Kemudian proses normalisasi itu dilakukan pada tahap perancangan logical model sebelum physical model ya. Jadi Anda ketika bikin ERD, kalau sudah jadi Anda cek. Ya, ERD yang logical model ya, kan ada konseptual model, ada logical, kemudian ada physical. Ya. Nah, yang ini yang logical, yang kotaknya biru-biru itu. Masih tahap itu. Jadi ketika Anda sudah bikin ERD, Anda cek lagi apakah ada entity-entity yang belum 3NF. Kalau ada, itu harus Anda ubah ke 3NF. Jadi sebelum dikonversi ke physical model, Anda normalisasi dulu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Permisi Pak, mau nanya. Silakan. Tadi kan Pak Arief bilangnya kalau kebutuhan industri paling maksimal itu sampai 3 NF ya Pak. Ya. Kemudian untuk BCNF sampai 6 NF itu biasanya digunakan untuk yang database seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau itu saya kesulitan menjawabnya ya. Soalnya saya sendiri malah belum pernah belajar yang 4 di atasnya itu BCNF, 5NF, 6NF. Oke, coba nanti saya cari dulu ya. Untuk apa gitu. Tapi yang diajarkan ya biasanya ya untuk industri, Anda bikin sistem informasi untuk perusahaan itu 3NF itu sudah cukup seperti itu ya. Nah, kenapa kok ada yang level lain? Saya juga masih belum tahu ya. Coba nanti saya cari. Ada lagi mungkin? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke first normal form ya. Nah, jadi ada 3 level yang harus dipatuhi atau dipenuhi oleh entity. Yang pertama, first normal form, ini yang paling dasar ya. Kriteria entity yang memenuhi first normal form, yaitu yang apa? Pertama, tidak boleh ada multi value attribute ya.
Apa itu multi-value attribute? Atribut yang bisa menyimpan beberapa data sejenis. Ya. Jadi pada sebuah entity kita punya beberapa atribut. Ya. Multi-value attribute itu atribut yang bisa diisi banyak data sekaligus. Nah itu nggak boleh ya. Contoh apa? Misalnya untuk misalnya entity dosen lah ya di sistem informasi akademik. Misalnya ada nomor HP. Nah, nomor HP bisa kan satu orang itu punya beberapa nomor HP. Jangankan meskipun HP-nya cuma satu ya, kan satu HP kan bisa diisi 2 kartu kan. Nah itu nggak boleh ya. Satu dosen di atribut nomor HP-nya itu diisi 2, nggak boleh. Jadi satu atribut cuman bisa berisi 1 data. Nah, kalau seperti itu, kalau sudah setiap atribut itu hanya diisi 1 data, nggak ada multi-value atribut, maka entity tersebut itu dinamakan apa? Sudah dalam kondisi 1NF, ya, atau memenuhi first normal form, ya. Oke. Cara mengubah entity menjadi 1NF. Kalau Anda menemukan entity yang atributnya itu bisa multi value, itu caranya gimana? Anda pisah ya atribut yang multi value itu. Ya, dipisah menjadi entity sendiri. Nah, itu sebenarnya kan sudah ada ya di prosedur perancangan ERD dulu. Kalau ada yang multi value itu dipisah menjadi entity tersendiri ya. Kemudian kita bikin relationship ya one to many. Jadi misalnya atribut multi value tersebut dipisah dari entity A ya. Dipisah lah. Yang multi value kita namakan B. Jadi sekarang sudah ada A dan B. Nah, antara A dan B itu kita tarik relationship ya. Relationship-nya itu pasti one to many ya. Yang boleh di ERD itu kan cuma one to one sama one to many. Kalau ada many to many kan harus dipecah nanti. Untuk yang one itu yang entity awal, yang A-nya ya. Untuk yang many itu yang entity baru, yang mecah tadi ya. Terus tambahkan primary UID maupun atribut lain yang diperlukan di entity yang baru. Ya, jadi kalau yang baru itu belum punya primary UID, unique identifier, nah, Anda tambahkan ya. Atau kalau perlu atribut yang lain, ya bisa. Nah ini ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa yang school building itu ini melanggar 1NF? Saya izin menjawab. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Kenalkan sebelumnya Patrick Stefani Ya, dengan silakan. NIM akhir 2011. Jadi untuk gambar di school building ini dia melanggar untuk NF yang pertama karena kita bisa melihat di sini untuk pada atribut classroom dia itu bersifat multivalued, Pak. Karena kan satu sekolah itu bisa memiliki banyak kelas. Misalnya untuk satu sekolah ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu kan tidak boleh dalam satu instan memiliki banyak data. Jadi untuk classroom ini dia dipecah untuk menjadi entity tersendiri dan berdiri menjadi entity sendiri dengan atribut ID dari classroom itu sendiri, kemudian nama kelasnya dan lantainya, Pak, seperti itu. Jadi untuk menghindari multivalue pada school building, dia berdiri sendiri menjadi. Oke, terima kasih Patrick ya. Ya benar ya. Jadi misalnya kita punya entity school building. Satu sekolahan itu kan kadang terdiri atas beberapa bangunan kan ya. Ada beberapa bangunan. Misalnya kita nyimpen setiap bangunan itu di entity school building ya. Nah, satu instan di school building itu satu bangunan. Atributnya kode ya, ini primary UID ya.
Kemudian nama, jadi mungkin setiap bangunan itu ada namanya ya. Kemudian alamat. Terus ada classroom. Nah, kadang-kadang kan satu bangunan itu kan ada banyak kelas kan, ada banyak kelas. Ya, jadi di sini classroom itu multi value, ya, multi value. Artinya apa? Kita bisa mengisi banyak kelas di dalam classroom ini karena satu building itu kan banyak classroom. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita pisah ya classroom menjadi entity baru. Nah, entity classroom ini ya. Kita tambahkan primary UID ya, primary UID. Jadi misalnya ini number itu primary UID-nya dari classroom ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan atribut-atribut lain yang dibutuhkan ya untuk setiap kelas. Kelas itu kan apa? Harus ada lantainya, lantai berapa dia. Ya, ukurannya berapa. Dan jangan lupa kita ini ya, menarik relationship ya, one to many. Yang one itu dari school building-nya, many itu ke classroom-nya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, di sini ada garis putus-putus ya relationship-nya. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Apa makna garis putus-putus? Ya, silakan. Coba lebih dijelaskan. Bagi school building itu apa maknanya? Bagi classroom apa maknanya? Jadi untuk garis putus-putus dan garis solid itu sebenarnya maknanya adalah optionality. Kalau misalnya putus-putus itu maknanya tidak wajib. Jadi dari ini bisa dilihat school building itu tidak wajib memiliki classroom. Tapi classroom itu wajib memiliki school building seperti itu, Pak. Oh, kalau ini dari dua sisi sama-sama nggak wajib ya. Jadi dari pihak school building nggak wajib, classroom juga nggak wajib. Artinya apa? Nanti kalau misalnya sudah bentuk tabel ya, kalau kita menambahkan classroom baru, nggak wajib ngisi foreign key school building-nya, ya kan? Bisa ditambah belakangan seperti itu, ya. Oke, ini ada beberapa entity yang masih belum 1 NF, ya. Coba diubah menjadi 1 NF. Silakan, mungkin ada yang bisa bantu. Jawaban boleh digambar, kemudian di ini di foto, dikirim ke Zoom boleh, atau langsung Anda share di screen Anda. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya bahas yang student. Silakan, saya tunggu ya. Mungkin ada yang mau. Saya mencoba. Oke, Patrick. Silakan. Mau di-share apa kirim foto? Langsung di share screen-nya Bapak, apakah? Oke. Silakan, saya stop ya. Share screen saya. Oh, enggak apa-apa. Iya. Gimana? Pak Arief boleh share screen lagi mungkin, Pak. Jadi saya bisa langsung coret-coret. Oh gitu, ya. Saya kurang tahu kalau bisa coret-coret. Oke, silakan. Jadi untuk entity student ini yang melanggar first NF itu subjek, Pak, yaitu mata pelajaran karena satu murid
itu bisa memiliki, maksudnya bisa menempuh banyak pelajaran. Jadi dia harus berdiri sendiri untuk subjek, untuk mata pelajarannya. Kalau untuk shopping mall, yang melanggar itu store name sama store floor. Jadi kedua ini bisa berdiri sendiri menjadi entity baru, yaitu entity store. Yang atributnya adalah number, kemudian store name-nya itu sendiri, dan yang terakhir adalah lantainya, keterangan lantai berapa store name itu. Kemudian untuk entity team, untuk yang tim sama liga, untuk teman Anda ya. Oh iya, Pak. Jadi Patrick, student sama shopping mall aja dulu. Oke, terima kasih. Ya benar Patrick ya. Coba saya gambar di sini ya. Saya stop dulu share-nya. Ya. Yang lain silakan sambil dicoba untuk yang tim sama liga ya. Mungkin saya Pak yang tim dan liga. Oke, kalau silakan. menurut saya yang melanggar itu player. Karena data player itu kita jadikan entity baru, nanti yang mana nanti itu terdiri dari kayak numbernya, namanya gitu Pak. Agar tidak terjadi perulangan gitu. Oke. Barusan Novita ya? Ya Pak. Terus. Oke, ya benar ya. Coba saya gambar di sini. Oke, ini saya pindahkan. Untuk yang student dulu ya. Di sini yang melanggar adalah subjek ya. Jadi ini bisa multi value. Yang multi value kita keluarkan di sini ya. Jadi di sini adalah subjek. Subjek itu mata pelajarannya. Mungkin kita kasih ID di sini boleh ya. Kan harus ada primary UID-nya kan ya. Nah, lambangnya kan seperti ini kalau primary UID. Nah, subjek di sini dicoret ya. Nah, terus ada relationship one to many. Nah, seperti ini ya. Oh maaf, ini bukan one to many ya, malah many to many ya, many to many. Satu student banyak subjek, satu subjek banyak student, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada many to many? Ya kita ini ya, kita pecah menjadi dua one to many ya. Coba saya pakai ini aja ya, langsung pakai Oracle Data Model. Misalnya ini nah ini student atributnya adalah first name, last name sama number. Oke, kita tambahkan ya. Fname itu mandatory, kemudian last name ya. Name ini mandatory juga ya. Kemudian number. Number ini primary UID ya. Apply. Oke, nah sudah ada ini. Terus ada subjek. Kalau subjek itu mungkin apa? Nama ya, nama subjek. Nama pelajaran. Oke, kita pakai surrogate key aja ya. Surrogate key itu apa ya? Artificial UID. Jadi kalau di Postgre itu serial. Sebenarnya yang untuk setiap entity itu disarankan itu pakai surrogate key. Ya.
Nah, seperti ini ya. Kita nambahkan entity persimpangannya. Nah, gini ya, misalnya ini pasangan dari student atau kita namakan KRS saja. Nah, KRS. Jadi mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini, itu kan KRS kan sebenarnya. Oke, atributnya apa ya atributnya? Student, subjek, oh mungkin nilai ya. Nanti di akhir semester kita nambahkan nilai. Nah, nilai. Oke. Ya. Terus kita apa? Menarik relationship one to many di sini ya. Nah, di sini kita menggunakan one to many identifying. Jadi untuk relationship persimpangan yang muncul dari many to many, Anda pakai yang identifying. Maksudnya identifying itu apa? Identifying itu maksudnya kan di sini nanti akan muncul foreign key ya di KRS. Foreign key yang merujuk ke student sama foreign key yang merujuk ke subjek ya. Nah, kalau Anda pakai identifying, lambangnya identifying itu ada garisnya di sini. Bar relationship ya. Itu nanti foreign key-nya di KRS, gabungan dari foreign key student dan foreign key subject itu menjadi primary key KRS. Jadi kita nggak perlu ngasih primary key untuk KRS ya. Oke, ini kita kosongkan. Nah, ini centang ya kalau Anda ingin menggunakan surrogate key, di sini kan pakai surrogate key ya tadi. Oh enggak, di sini enggak pakai surrogate key ya. Sudah punya primary key sendiri yaitu number di sini. Jadi enggak usah dicentang ini. Jadi oke aja. Ya. Kemudian Anda pilih yang identifying. Jadi untuk many to many relationship entity persimpangannya itu identifying. Nah, ya. Ini Anda pakai surrogate key ya. Surrogate key. Selesai ya. Nanti di sini apa namanya? Akan masuk di sini ya. Akan masuk ketika Anda ubah menjadi ini, menjadi physical itu akan kelihatan bahwa primary key dari masing-masing sisi one itu akan masuk ke ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini primary key-nya itu gabungan dari foreign key yang merujuk ke student dan yang merujuk ke subjek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Patrick, ya silakan. Mungkin saya sedikit bingung. Kapan kita harus menggunakan birth relationship? Kapan kita harus menggunakan hanya cukup one to many, Pak? Seperti itu. Ya. Bar relationship itu khusus untuk yang penanganan many to many. Ya. Ini kan munculnya sebenarnya kan dari many to many kan. Tadi kan subjek kan kita pisah ke sini kan ya. Kita pisah keluar. Ternyata student dengan subjek itu relationship-nya kan many to many. Satu student bisa banyak subjek, ya kan? Satu student, satu mahasiswa bisa banyak mata kuliah. Satu mata kuliah itu juga banyak student, jadi many to many. Sehingga untuk penanganannya, kan nggak boleh kan ya many to many, harus kita kasih relationship persimpangan. Nah, relationship persimpangan itu menggunakan bar relationship ini ya. Kalau yang murni one to many itu nggak perlu menggunakan bar relationship, one to many biasa. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk shopping mall, nah ini juga sama ada multi value di sini. Nah, coba saya.
baru. Ini ya, jadi ini ada yang multi value. Di sini multi value-nya malah apa ini? ID, name, address, store name sama store floor. Nah ini kan, ya, malah dua ini yang multi value ya, store name dan store floor. Jadi nama tokonya kita catat, lantai tokonya juga kita catat. Nah, sehingga yang multi value ini ya kita keluarkan di sini ya. Jadi ada apa? Entity misalnya store. Ya, atributnya misalnya store name. Ya, kemudian store floor, gitu ya. Untuk primary key-nya misalnya kita tambahkan ID. Nah, ini. Terus ini tinggal dikasih one to many, seperti itu. Oke, yang nomor 2. Ada yang ditanyakan? Oke, untuk yang terakhir, tim sama liga. Nah, di sini ada yang melanggar yaitu apa? Name sama player. Karena satu tim itu kan pemainnya banyak ya. Dan satu pemain, name sama player. Player itu apa ya? Waduh, lupa saya. Player. Pemainnya, Pak. Oh Main, ya, Pak. maaf. Name itu nama timnya ya, bukan nama orangnya. Nah ini ya. Jadi ada yang multi value yaitu player. Ya, sehingga kita pisah ini. Jadi kalau kita gambar di sini adalah tim, liga. Ini ada one to many ya. Kemudian ada player di sini. Nah, Anda perlu menambahkan atribut-atribut lain yang butuh ya. Misalnya ID di sini kan harus ada primary ID-nya kan. Nah, Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai one to many. Nah, ini jawabannya ya. Jadi Anda bisa menambahkan atribut-atribut lain yang diperlukan. Ya, yang jelas ya primary UID itu yang harus ditambahkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke 2NF. Jadi second normal form. Sebuah entity berada di 2NF atau second normal form jika yang pertama, syarat pertama harus 1NF dulu. Jadi kalau entity-nya itu belum 1NF, itu harus dijadikan 1NF dulu ya. Terus Anda periksa komposit UID. Ya, komposit UID itu primary UID yang terdiri atas beberapa atribut. Jadi second normal form itu hanya diperiksa untuk primary UID yang terdiri atas kombinasi beberapa atribut. Kalau atributnya tunggal, primary UID-nya tunggal itu nggak usah dicek ini. Sudah otomatis sudah 2NF ya. Setiap atribut non-UID tergantung atau dependen pada semua komponen primary UID. Ya. Tidak boleh ada atribut non-UID yang dependen atau tergantung pada sebagian UID. Nah, itu second normal form. Jadi di second normal form, jadi kolom-kolom atau atribut di sebuah entity itu ada yang primary UID ya. Ya, kemudian ada yang non primary. Ya. Nah, untuk yang non primary itu hanya boleh bergantung pada dependent, maksudnya bergantung itu dependent. Semua primary UID, ya, nggak boleh sebagian, tidak boleh sebagian. Nah itu.
Ya. Oke, mungkin kalau hanya membaca penjelasannya agak sulit, langsung saja contoh ya. Bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Jadi ada atribut non-UID, nilainya dependent pada sebagian UID, maka UID tersebut dan atribut yang dependent dipisah menjadi entity tersendiri. Ya. Nah, contoh ya. Contoh di sini adalah produk supplier. Jadi di sini kita punya entity produk supplier. Sebenarnya entity ini untuk nyatet produk ya. Tapi kalau nyatet produk, suppliernya juga harus ditulis kan ya. Nah, di sini untuk primary key-nya ini, primary UID-nya ini, ya, nah, komposit dia. Second normal form itu hanya ngurusi yang komposit. Ya, jadi supplier number dan product number. Yang non UID ini, ya, jadi ini non UID. Terus ini UID. Ya. Nah, sekarang kita cek ya, non UID ya. Jadi misalnya gini, kolom purchase price itu harga, maksudnya harga. Kita untuk mengetahui harga suatu produk harus ngelihat dua-duanya apa enggak. Supplier number dan product number atau cukup satu saja. Nah, di sini kan harus semuanya ya. Analoginya seperti ini ya. Maksudnya home misalnya di Indomaret. Nah, suppliernya salah satunya adalah PT Indofood. Ya. PT Indofood itu membuat produk ID-nya 100, misalnya Indomie. Nah, ID-nya 100 di sini. Ya. Kemudian ada juga PT, misalnya produk lain itu misalnya apa ya? Ultra Jaya, susu Ultra. PT Ultra Jaya. Kan di setiap produk itu ada ininya kan ya, ada nomornya kan, serial numbernya. PT Ultra Jaya itu juga membuat produk susu. Ternyata oleh PT Ultra Jaya dikasih nomor atau ID 100 juga susunya. Ini susu, ini Indomie ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu harga dari suatu produk, ini kan primary key ya. Nah, ini primary UID ya. Terus ini juga primary UID kan. Kalau kita hanya menggunakan supplier name PT Indofood saja, bisa enggak? Kalau kita ingin tanya harga suatu produk. Ada yang bisa jawab? Kalau kita ingin mengetahui harga suatu produk, kalau berpatokan pada suppliernya saja, PT Indofood. Ada yang bisa bantu? Ya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Didit ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya ini, kalau untuk mengetahui harga dari satu produk itu tidak bisa kalau dari nama suppliernya saja. Kalau karena dari produk number saja? Itu juga belum bisa, Pak. Karena kan itu ada kemungkinan beda supplier tapi nomor produknya itu sama. Nah, harus dua-duanya artinya ya? Iya, Pak. Nah, terima kasih Didit. Jadi itu ya maksudnya, untuk harga atau purchase price, nilainya hanya bisa ditentukan dari apa? Supplier number sama produk number. Kalau satu saja nggak bisa. Dari supplier number saja nggak bisa. Kenapa? Tapi PT Indofood loh produknya banyak. Yang dimaksud harga itu harga yang mana? Nah, kan nggak tahu ya. Terus kalau dari produk number, saya mau tahu harga produk yang produk numbernya 100. Loh, sebentar.
di toko ini ada 10 barang yang produk numbernya 100. Ya, Anda mau tanya yang dari supplier mana? Dari PT Indofood apa dari PT Ultra Jaya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk purchase price atau harga itu ditentukan dari keseluruhan primary key. Nah, baru bisa tahu kita. Jadi untuk yang purchase price itu ditentukan dari supplier number dan product number. Jadi ini tidak melanggar ya, tidak melanggar 2NF untuk purchase price. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang supplier name. Nama supplier. Bisa nggak ditentukan hanya dari supplier number? Ada yang bisa bantu? Untuk supplier name. Untuk mengetahui nama supplier, perlu nggak? Atau untuk mengetahui nilai ini, apakah dia butuh kedua-duanya? Kedua atau dari... ya, gimana? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Kenapa? Karena supplier name itu hanya depend di supplier number. Dia tidak bergantung pada produk number. Ya, terima kasih. Patrick ya. Oke. Benar ya kata Patrick. Jadi untuk supplier name itu tidak tergantung dari dua-duanya, hanya dari supplier number saja. Nah, inilah yang melanggar ya. Ini yang melanggar. Jadi atribut yang non primary key nilainya hanya boleh ditentukan dari keseluruhan primary key, nggak boleh ditentukan dari sebagian primary key. Nah, itu pelanggarannya. Ya. Jadi supplier name bisa diketahui nilainya dari supplier number saja, itu melanggar 2NF. Nah, pelanggaran 2NF itu sebenarnya itu merupakan petunjuk ya. Petunjuk bahwa entity ini itu sebenarnya isinya itu ada 2 entity. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran 2NF itu merupakan petunjuk bahwa di dalam entity ini sebenarnya ada entity lain yang harus dipisah. Nah, jadi di sini sebenarnya kan ada 2 entity atau 2 konsep ya. Yang pertama produk, yang kedua adalah supplier. Nah, seperti itu. Ya. Masing-masing punya atribut sendiri. Untuk produk itu ya product number sama purchase price. Ya. Ini untuk yang produk. Kemudian yang ini itu lebih ke supplier sebenarnya, ya. Nah, jadi saya ulangi, kalau ada pelanggaran 2NF itu mengindikasikan bahwa di dalam suatu entity itu ada entity lain sebenarnya yang harusnya dipisah. Nah, dalam kasus kita ini sebenarnya produk supplier ini ada entity produk di dalamnya, juga ada entity supplier. Nah, itu yang harus kita pisah ya. Kalau misalnya kita biarkan, ya kita biarkan, nggak dipisah, maka akan terjadi data redundan. Ya, misalnya PT Indomie, nah, Indomie produknya ada 10 ya. Nah, setiap kali Anda mencatatkan nama satu produk, harus nyatat nama PT Indomie juga kan? Itu kan redundan, ya. Jadi misalnya di Indomaret PT Ultra Jaya, produknya ada 5. Ya, susu stroberi, susu coklat, Thai tea misalnya, macam-macam lah. Setiap kali Anda nambah satu produk, maka Anda harus menulis PT Ultra Jaya 5 kali. Nah, itu redundan. Nggak boleh. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya sama dengan yang pertama, ya dipisah. Jadi nggak boleh ada entity di dalam entity lain. 2 entity jadi satu nggak boleh, harus dipisah. Entity produk dipisah dengan supplier. Nah ini ya. Atribut yang masuk supplier dimasukkan ke supplier. Atribut yang masuk ke produk ya masukkan ke produk. Ya.
Jadi di sini yang masuk supplier itu ID supplier, nama supplier ya. Jadi ini dicoret dari sini, ya. Nah, ini dicoret dari sini. Yang produk itu product number dan purchase price. Nah, kemudian tinggal dihubungkan ya, tinggal dihubungkan di sini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai second normal form. Jadi ingat ya, untuk second normal form itu kita cek hanya untuk entity yang punya komposit primary UID. Jadi primary UID yang terdiri atas beberapa atribut, bukan hanya satu ya. Kalau kita cek ya, kita cek yang non primary. Setiap kolom atau atribut non primary harus nilainya harus bisa ditentukan dari semua anggota primary key. Kalau ada yang sebagian bisa ditentukan oleh sebagian, contohnya ini ya, supplier name bisa ditentukan cuma dari supplier number. Nah, itu mengindikasikan pelanggaran 2NF ya. Jadi ada entity di dalam entity ya. Sehingga kita pisah ya. Nah, harus kita pisah. Sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak ada? Nah, ini solusinya ya, dipisah. Anda solusinya boleh pakai bar relationship, boleh yang biasa, ya nggak masalah. Nah, ini yang harus diingat ya. Kalau Anda memisahkan dua entity, jadi ada entity di dalam entity terus Anda pisah, maka jangan sampai keliru menempatkan atribut-atributnya. Ya, contoh di sini ada atribut bank location, lokasi bank. Nah, ini bukan merupakan keterangan dari ini ya, dari account, tapi dari banknya. Lokasi yang tepat itu ada di sini. Bank location. Ya. Jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai keliru meletakkan. Ciri peletakan atribut yang benar, apa? Nilai atribut bisa ditentukan dari primary UID-nya. Nah, sekarang gini, misalnya lokasi bank, bisa nggak ditentukan dari nomor akun? Kan nggak bisa. Tapi dari ID bank kan bisa. Ya, lokasi bank. Misalnya ID bank nomor 1 itu BRI Alun-Alun, ID bank nomor 2 itu BRI UNED misalnya. Jadi lokasi nilainya tergantung pada ID bank. Nah, jangan sampai keliru ya untuk peletakannya. Nah, contoh ya, ini. Ini ada satu atribut yang peletakannya keliru. Ada yang bisa membantu? Atribut manakah yang lokasinya keliru? Kemungkinan order date itu ya, Pak. Order date. Ini. Kenapa kok keliru? Biasanya kan di order ID itu udah kan ID biasanya kan terdiri dari kayak langsung lengkap gitu, Pak. Kayak namanya, terus nama yang order, terus tanggalnya gitu, Pak. Jadinya ya. menurutku nggak usah langsung jadi satu di order ID ini, Pak. Oh, jadi tanggal itu diberi komponen, ID atau nomor nota dikasih komponen tanggal gitu? Iya, Pak. Kurang tepat. Mungkin yang lain ada yang bisa membantu? Kalau menurut saya, tanggal itu sebenarnya merupakan atribut dari order ya, nota. Setiap tanggal kan pasti ada notanya ya. Maaf, setiap nota kan pasti ada tanggalnya. Jadi ingat ketika misah atribut ya di 2NF untuk menjadikannya 2NF, peletakan atribut-atributnya harus tepat, harus pas. Ayo. Apa? Ini ya. Ini keliru. Kenapa? Mestinya ini ditaruh di
Ya, gimana? Oke. Mestinya peletaan harga itu item price itu diletakkan di produk. Kenapa? Karena kita bisa menentukan harganya berapa dengan melihat produk ID-nya ya, dari ID produk. Kalau peletakannya keliru, itu bisa menyebabkan multi value redundant. Kalau peletakannya keliru. Sekarang bayangkan ya, bayangkan harga itu diletakkan di sini. Setiap kali ada pembelian barang tersebut, artinya kan harganya harus ditulis lagi kan. Barang tersebut misalnya terjual 1000 kali. Harganya misalnya 10.000. Nah, ini harus dicatat 1000 kali. Ya. Tapi kalau diletakkan di sini, ya, diletakkan di sini, maka tidak akan terjadi redundan. Ya. Produk A harganya 1000, ya cukup selesai, ditulis satu kali aja. Kalau dia ditaruh di produk. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ini ada sebuah entity, ya. Nah, di sini ada yang melanggar 2NF, ya. Silakan dicari pelanggaran 2NF-nya yang mana. Vendor dan negara vendor, Pak. Oke, vendor dan negara. Karena hanya dari vendor kita bisa menentukan negara vendornya, ya kan? Oke. Iya, Pak. Jadi ini terdiri atas apa? Ada vendor, terus ada model kan ya? Ini melanggarnya kenapa? Karena negara vendor nilainya bisa ditentukan hanya dari vendor. Nggak boleh ya. Mestinya yang benar apa? Harus ditentukan dari dua-duanya seluruh anggota ini ya, primary UID. Nah, sehingga kita pisah. Jadi di sini ada vendor. Terus di sini ada apa? Model ya. Nah, ini misalnya ya. Di sini ada ID vendor. Terus ada negara vendor ya. Terus di sini ada model, ID model. Terus ada nama model, ada deskripsi model. Nah, one to many. Satu vendor memproduksi banyak model. Seperti itu ya. Oke, saya catat dulu. Barusan Novita ya. Oke, untuk yang 2NF ada yang ditanyakan? Jadi intinya 2NF itu hanya dicek pada entity yang primary UID-nya itu komposit ya. Jadi kalau komposit itu terdiri atas beberapa atribut. Untuk atribut lain selain non-UID itu nilainya harus ditentukan oleh keseluruhan komponen primary UID, nggak boleh sebagian. Ya, kalau bisa ditentukan dari sebagian primary UID, itu dia artinya melanggar. Ya, contohnya ini. Negara vendor. Ya, kalau misalnya dari vendor saja kan kita sudah tahu negaranya, nggak perlu nama model yang diproduksi, kita sudah tahu. Ya, nah ini melanggar. Yang benar ini, yang deskripsi model, dia ditentukan oleh vendor dan nama model. Kenapa? Karena satu vendor kadang mengeluarkan produk yang sama ya. Jadi misalnya produknya Xiaomi dengan Samsung. Ternyata Xiaomi dan Samsung itu tahun ini memproduksi model ketepatan namanya sama. Nah. Jadi kalau kita mau menentukan baris datanya, kan harus pakai vendornya plus nama modelnya baru jelas yang mana ya kan. Tapi kalau nama negaranya, nah, Xiaomi dengan Samsung, wah nggak usah ngelihat nama model produknya. Xiaomi pasti Cina, Samsung pasti Korea.
Nah, itu kan ya. Oke, kita lanjut ya ke third normal form ya. Nah, ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh sistem informasi industri ya. Jadi Anda kalau membuat project ya, minimal ini sudah cukup, bukan minimal. Minimal ini dan ini juga sudah cukup gitu loh. Saya belum pernah tahu permintaan untuk normalisasi melebihi 3 NF. Ya, untuk yang sistem informasi dunia industri. Jadi untuk 3 NF ini, yang pertama harus memenuhi 2 NF ya. Terus yang kedua, nggak ada kolom non-UID yang tergantung pada non-UID lain. Kolom non-UID hanya dependen pada UID. Seperti itu ya. Jadi ini sedikit berbeda dari yang 2NF. Kalau 2NF itu yang kolom non-UID nilainya harus bisa ditentukan dari keseluruhan primary UID. Kalau ini beda lagi. Kolom non-UID nggak boleh ditentukan, bisa ditentukan dari non-UID yang lain. Jadi kita ngecek yang non-primary key di sini ya. Contoh. Oke. Jadi yang UID itu ini ya. Nah, ini. Sekarang kita cek, maaf, yang primary UID kan ini. Kita cek yang ini ya. Nggak boleh ada atribut ya yang nilainya bisa ditentukan dari atribut non-key yang lain ya. Nah, di sini ada yang melanggar. Kenapa? Ini. Anda lihat store address. Alamat toko. Nilainya bisa ditentukan nggak dari nama toko? Oh, bisa. Dari nama tokonya saja kita bisa menentukan alamatnya kan. Jadi ini melanggar ya. Jadi ini melanggar. Nah, mestinya nggak boleh ya. Jadi di sebuah entity yang non-UID, kolom non-UID itu yang ini ya, mulai dari title sampai store address, itu nilainya hanya bisa ditentukan dari primary key-nya aja atau primary UID. Nah, kalau ini melanggar artinya. Nah, ini mengindikasikan bahwa di dalam satu, mirip dengan 2NF ya, di dalam satu entity itu tersimpan entity yang lain. Ya. Jadi di entity CD ini ada entity lain sebenarnya yang harus dipisah. Nah, kalau ada kolom non-UID nilainya bisa ditentukan dari non-UID yang lain, itu istilahnya transitive dependency ya. Jadi itu mengindikasikan ada entity di dalam entity yang lain. Nah, entity yang dikandung harus terpisah. Harus dipisah ya. Jika tidak dipisahkan menyebabkan redundan ya. Jadi misalnya gini, ada CD ya, ini toko CD, ada CD, ditulis tokonya juga. Ya. Nah, misalnya ada satu CD yang apa? Yang dijual di beberapa toko sekaligus. Nah, artinya nama toko dan nama alamatnya itu kan akan tercatat berkali-kali di dalam entity CD. Ya kan? Nah, itu akan menyebabkan redundan. Mestinya pencatatan nama toko dan alamat toko hanya satu kali aja, nggak boleh berulang-ulang. Ya. Nah, caranya gimana? Sama caranya. Tadi kan 3NF ini mengindikasikan dalam satu entity ada entity yang lain ya. Nah, maka entity tersebut itu harus dipisah. Dipisah, kemudian diberikan relationship. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya di CD itu ada entity CD dan entity toko. Nah, harus dipisah. Yang masuk ke entity toko atributnya harus ditaruh di toko. Ya. Yang masuk ke CD ya ditaruh di CD. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke. Sekarang ada entity kota. Ini melanggar 3NF ya. Coba diterangkan melanggarnya kenapa. Kemudian solusinya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Mana yang melanggar? Mungkin buat entitas itu Pak lagi Pak, yang state atau negara itu Pak. Ya, state ya. Mana yang melanggar? Ya. Apa yang melanggar di sini? State sama state flower. Kenapa? Karena mungkin bisa dijadikan satu gitu loh Pak, buat entitas baru gitu. Oke, terima kasih. Ini melanggar ya, kenapa? Karena state flower, jadi misalnya di setiap negara bagian itu punya lambang bunga masing-masingnya. State flower itu bisa ditentukan dari state, nggak boleh. Jadi ada atribut nilainya bisa ditentukan dari atribut lain yang non primary key, nggak boleh. Ya. Jadi ini kan nilainya bisa ditentukan dari sini. Nah, itu melanggar. Mestinya yang benar ini hanya bisa ditentukan dari ID. Nah, ini benar. Ya. Contoh misalnya nama. Nama kan nggak bisa ditentukan kan ya dari yang lain. Ukuran kota nggak boleh. Nah, sehingga ini di dalam ID, dalam entity city, itu ada entity apa? State. Ya. Atau analoginya ini kota, ini provinsi misalnya. Provinsi ya. Ini bunga provinsi. Misalnya tiap provinsi ada bunganya sendiri-sendiri. Bunga provinsi. Misalnya Jawa Timur bunga mawar, Jawa Tengah bunga melati misalnya ya. Nah, dari untuk nilai bunga provinsi kan kita bisa menentukan dari provinsinya saja. Nah, ini melanggar, nggak boleh ya. Karena untuk setiap atribut nilainya harus bisa ditentukan hanya dari primary key-nya aja. Ini melanggar. Kalau ada satu atribut nilainya bisa ditentukan dari atribut non primary UID itu melanggar. Jadi ini mengindikasikan bahwa di dalam city itu ada entity yang lain, ya, yaitu provinsi. Sehingga nanti provinsi kita pecah ya, menjadi entity provinsi, yang city menjadi entity city. Nah ini ya, seperti ini. Atribut-atributnya dibagi ya, dibagi. Harus benar cara menaruhnya, karena kalau nggak benar tetap akan menyebabkan redundansi. Ya. Contoh misalnya flower kita taruh di sini. Flower itu bunganya provinsi ya. Misalnya Jawa Timur itu mawar. Nah, kalau Anda mencatat satu kota di Jawa Timur di sini, di dalam city, kalau misalnya Anda meletakkan flower di dalam city sini, maka kita tetap harus nulis mawar, mawar, mawar. Redundan ya. Makanya keliru penempatannya. Flower harus di sini. Ya. Jadi di sini Jawa Timur mawar. Selesai. Untuk mengetahui bunga dari provinsinya ya pakai relationship ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Ini ada contoh. Mana ini yang melanggar? Partner name sama partner birthday, Pak. Kenapa? Mungkin bisa buat entitas baru. Jadi nanti di partner itu terdiri nama dan tanggal ininya, Pak. Birthday apa? Oke, terima kasih. Jawaban Novita benar, tapi alasannya masih keliru. Ada yang bisa menambahkan? Kenapa alasannya kok melanggar 3NF di employee? Karena saya Pak. Ya, Imro'atul. Karena partner birthday itu bisa ditunjukkan melalui partner name. Ditentukan ya nilainya. Nah, tanggal lahirnya partner ya dari nama partner ya bisa. Nah itu nggak boleh. Terima kasih Imro'atul.
Jadi ini melanggar, ya. Karena apa? Tanggal lahir partner bisa ditentukan dari namanya, ya kan? Nggak boleh, mestinya harus ditentukan dari ini. Ternyata kan bisa. Nah, jadi ini seolah-olah ada entity dalam entity. Jadi di dalam entity employee ada entity partner. Nah ini kita pisah menjadi dua. Nah ini ya. Jadi employee. Nah ini ternyata satu-satu, artinya satu employee ada satu partner. Ya. Oke, untuk yang ini primary ID-nya ya, primary key-nya. Mana yang melanggar 3NF? Ada yang bisa bantu? Dan kenapa? Silakan. Departemen name mungkin, Pak. Departemen name. Kenapa? Karena di situ ada pengulangan, Pak. Jadi dia bisa berdiri sendiri seharusnya. Pengulangan. Masih kurang tepat. Patrick ya barusan. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Departemen name sama departemen head. Ya, kenapa? Karena departemen head itu ditunjukkan dari departemen name itu, bukan dari primary ID-nya yang itu. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi yang melanggar ada dua. Departemen head. Head itu kepala. Kenapa? Nilai departemen head, nilainya bisa ditentukan dari ini. Departemen name. Nah, itu nggak boleh ya. Karena setiap data dari kolom yang non-key, nilainya hanya bisa ditentukan dari ini. Dari primary key-nya. Ya. Jadi ini seolah-olah di dalam employee ada entity departemen. Ya. Solusinya bagaimana? Ya entity tersebut dia harus dipecah. Nggak boleh ada entity dalam entity. Jadi employee sendiri, departemen sendiri ya. Employee sendiri, departemen itu sendiri. Terus kasih relationship ya one to many. Yang masuk employee adalah nama, kemudian gender, salary ya. Yang masuk departemen itu departemen name, departemen head. Ya. Nah, terdapat beberapa level normalisasi lebih lanjut ya, BCNF, 4NF, ETNF, 5NF, 6NF, DKNF. Ya. Nah, tetapi untuk yang industri, Anda kalau nggak ada project, itu 3 sudah cukup. Makanya kita bahas cuma sampai 3. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, selain normalisasi itu ada yang namanya denormalisasi, ya. Denormalisasi itu menurunkan level normalisasi. Jadi misalnya kita punya ERD sudah 3NF, ternyata kita balik prosesnya. Jadi awalnya 3NF kita gabung lagi menjadi misalnya 2NF atau 1NF. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang load-nya tinggi. Jadi sering select-nya sedikit update, penggunanya banyak, butuh kecepatan query tinggi. Misalnya apa? Pengumuman SMPTN. Karena Anda ingin kalau ketika pengumuman SMPTN itu kan satu Indonesia ngakses semuanya ya, bareng. Biasanya servernya macet itu kalau zaman dulu. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita bisa melakukan denormalisasi, dijadikan satu, dikembalikan lagi. Ya. Karena kalau normalisasi itu untuk pencarian data, penggalian informasi itu biasanya agak lambat memang. Karena butuh menggabung-gabungkan tabel menjadi satu. Sehingga untuk kecepatan ya, kita kadang-kadang butuh membalik prosesnya, didenormalisasikan. Seperti itu biasanya untuk aplikasi yang butuh kecepatannya tinggi, usernya banyak ya, langsung gerudukan.
Terus operasinya kebanyakan select. Jadi nggak ada nambah data, nggak ada ngubah data. Cuman membaca data saja. Nah, itu kadang-kadang saja kita butuh proses denormalisasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya, silakan. Untuk pernyataan yang 2NF Pak, setiap atribut non-ID itu tergantung pada semua komponen 2ID itu, Pak, mohon diperjelas buat di contohnya Pak. Oke. Nah, ini ya. Saya hapus dulu. Misalnya kita punya tabel produk ya. Misalnya database toko. Nah, untuk produk kita masukkan ke produk. Yang kita catat itu apa? Misalnya ID-nya ya, ID produk. Nah, kita pakai ID yang bawaannya dari pabrik misalnya. Jadi pabrik itu ketika bikin produk, untuk setiap jenis barang yang dia produksi itu ada ID-nya sendiri. Ya. Tapi ternyata kalau hanya ID produk saja nggak cukup. Karena kadang ada pabrik yang mengeluarkan produk yang ID-nya sama. Misalnya Indofood, PT Indofood. PT Indofood ya. Nah, misalnya mengeluarkan produk mie, Indomie, ID-nya misalnya 100. Terus PT Ultra Jaya ya, juga mengeluarkan susu, misalnya susu stroberi, ID-nya ternyata 100. Nah, ini pakai ID produk saja kan nggak bisa ya, jadi primary UID. Harus digabung dengan ini. Nah, makanya di sini primary UID-nya terdiri atas dua komponen, yaitu supplier number PT-nya sama product number, nomor produknya ya. Terus atribut lain yang dicatat di sini adalah harga, kemudian nama suppliernya, nama PT-nya. Nah, entity yang dalam kondisi 2NF itu setiap atribut non-key harus ditentukan, nilainya harus bisa ditentukan dari seluruh komponen primary key-nya. Ya. Jadi kita di sini untuk yang 2NF hanya memeriksa entity yang punya composite primary key. Jadi primary key-nya atau primary UID-nya terdiri atas gabungan kolom. Nah, ini kan gabungan kolom ya. Ya, sekarang yang non UID itu ada dua di sini, ada price, kemudian ada supplier name. Oke, untuk price. Untuk mengetahui harga sebuah produk, kita butuh primary UID-nya satu apa dua-duanya. Yang tanya barusan siapa? Saya, Pak. Himawan ya. Oke, untuk price. Untuk menentukan atau memberikan informasi harga suatu produk. Bisa nggak saya cuman patokannya pada produk number? Berapa ya harganya produk number yang berapa harga barang yang produk numbernya 100? Bisa nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena kan produk number cuma itu, Pak. ID-nya yang tadi contohnya itu yang PT Indofood itu menggunakan Indomie yang ID-nya 100. Terus yang PT Ultra juga menggunakan produk yang ID-nya juga 100. Itu kan ya, nggak ada bisa dua, ya. Pak. Ya benar. Jadi kalau hanya dari product number saja nggak bisa, harus pakai supplier number ya. Nah, ini cocok ini dengan 2NF, ini nggak melanggar 2NF. Kenapa? Untuk menentukan nilai atribut price, kita membutuhkan
semua komponen dari primary UID-nya. Supplier number maupun product number. Itu oke. Memenuhi 2NF. Tapi Anda cek misalnya ini. Supplier name. Bisa nggak pakai salah satunya aja sudah ketemu? Bisa. Ya, dari apa? Dari supplier number. Nah, artinya untuk menentukan supplier name, untuk menentukan atribut non-UID ini kan ya, supplier name, kita hanya membutuhkan sebagian dari primary key-nya. Nah, itu melanggar. Nggak boleh. Ya, nah itu kriteria dari kasus yang melanggar 2NF. Nah, itu mengindikasikan bahwa di dalam entity product supplier itu ada entity yang lain. Ada entity yang tergabung menjadi satu. Gimana? Masih bingung? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Himawan ya. Oke, mungkin yang lain ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.